Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK. Jadi teman-teman, sebelum otoritas jasa keuangan itu muncul, semua yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan itu tanggung jawabnya Bank Indonesia. Jadi BI itu dulu ibaratnya adalah superhero, dia mengurus semua kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas nilai rupiah, hingga mengawasi bank-bank di Indonesia. Nah, pada tahun 2011 keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang resmi membentuk OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tujuan pembentukan OJK itu sederhananya agar pengawasan sektor keuangan itu lebih terintegrasi, independen, dan fokus. Akhirnya dimulai pada tahun 2013, fungsi pengawasan perbankan itu resmi dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian muncullah pertanyaan, kenapa OJK dibentuk? Jadi bukan tiba-tiba Otoritas Jasa Keuangan ini muncul, tetapi ada beberapa alasan. Yang pertama, pengawasan perbankan butuh lembaga yang khusus. Nah, BI itu tugas utamanya sebenarnya menjadi stabilitas moneter. Nah, kalau mengurus moneter sekaligus mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia itu akan memberatkan dari pihak Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, agar pengawasan keuangan itu menyeluruh. Jadi OJK itu bukan hanya mengurus bank, tetapi juga mengurus asuransi, kemudian lembaga pembiayaan, pasar modal, dana pensiun, pokoknya semua lembaga keuangan OJK yang urus. Yang ketiga, untuk menghindari krisis keuangan. Pengalaman krisis keuangan pada tahun 1998 itu membuat pemerintah sadar bahwa pengawasan keuangan harus kuat dan terpadu. Makanya dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan ini untuk meminimalisir hal tersebut. Teman-teman pasti bertanya, apa sih peran Bank Indonesia sebelum ada OJK? Nah, dulu Bank BI itu ibaratkan superhero yang super sibuk. Jadi perannya sebelum ada OJK yaitu antara lain, yang pertama, mengatur dan mengawasi bank. Jadi BI ini mulai dari izin bank berdiri sampai pengawasan kesehatannya itu diatur, itu yang urus adalah BI. Kemudian menentukan kebijakan moneter seperti suku bunga, acuan, kemudian ada menjaga stabilitas rupiah. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih peran Bank Indonesia sebelum ada OJK? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih peran Bank Indonesia sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan? Jadi, dulu Bank Indonesia itu ibaratnya superhero. Perannya itu sangat banyak sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan. Perannya itu antara lain, yang pertama, mengatur dan mengawasi bank. Jadi BI ini mulai dari izin bank berdiri sampai pengawasan kesehatannya itu diatur oleh Bank BI. Kemudian menentukan kebijakan moneter seperti suku bunga dan suku bunga acuan. Jadi itu semua diurus oleh BI. Kemudian menjaga stabilitas rupiah, dan yang terakhir mengatur sistem pembayaran termasuk ATM, transfer antar bank, dan lain-lain. Nah, setelah OJK ini muncul, tugas nomor 1 peraturan dan pengawasan bank itu berpindah tugas sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, transformasi peran Bank Indonesia setelah ada OJK. Nah, bagaimana transformasi peran Bank Indonesia setelah ada Otoritas Jasa Keuangan?
Nah, dari inti video ini, setelah fungsi pengawasan dipindahkan, kemudian Bank Indonesia mengalami transformasi besar. Antara lain, BI lebih fokus ke kebijakan moneter. Jadi, karena beban pengawasan bank sudah dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, maka BI sekarang itu bisa 100% fokus menjaga stabilisasi nilai rupiah. Nah, kegiatannya menjadi lebih optimal, misalnya menetapkan suku bunga acuan, mengontrol inflasi, menjaga kestabilan pasar uang, kemudian mengatur peredaran uang kartal. Nah, bagaimana sih transformasi peran Bank Indonesia setelah ada Otoritas Jasa Keuangan? Nah, dari inti video ini, setelah fungsi pengawasan dipindahkan, kemudian BI mengalami transformasi besar. Yang pertama, BI lebih fokus ke kebijakan moneter. Jadi, karena pengawasan bank sudah dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, jadi BI sekarang bisa 100% fokus menjaga stabilisasi nilai rupiah. Kemudian, penguatan peran BI di sistem pembayaran. Jadi, ini adalah salah satu dampak yang paling besar, yang paling terasa dari pembentukan OJK ini. Nah, BI gencar mengembangkan sistem pembayaran modern seperti KRIS, BI Fast, digital banking, digital. Kemudian penguatan peran BI di sistem pembayaran. Jadi salah satu dampak yang paling terasa yaitu BI gencar mengembangkan sistem pembayaran modern seperti KRIS, BI Fast, digital banking, dan lain-lainnya. Nah, jadi sistem OJK lahir, BI ini jadi lebih fokus mengembangkan ekonomi digital melalui sistem pembayaran. Kemudian, BI jadi penjaga stabilitas Kemudian BI jadi penjaga stabilitas makroprudensial. Jadi kalau OJK itu pengawasan mikroprudensial atau mengawasi lembaga satu persatu, maka BI itu pemegang makroprudensialnya, yaitu menjaga stabilisasi sistem keuangan secara keseluruhan. Contohnya kebijakan BI rasio counterkritikal. Kemudian BI jadi penjaga stabilitas makroprudensial. Jika OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu pengawasannya mikroprudensial atau mengawasi lembaga satu persatu, maka BI itu memegang makroprudensialnya, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian BI lebih intens kolaborasi dengan OJK dan pemerintah. Jadi setelah ada Otoritas Jasa Keuangan, BI itu tidak bekerja sendirian. Ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang anggotanya itu ada BI, ada OJK, ada LPS, kemudian Kementerian Keuangan. Jadi mereka kerjasama untuk mencegah atau menangani krisis keuangan. Kemudian yang terakhir, BI menjadi penggerak inovasi ekonomi digital nasional.
Jadi karena nggak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir, BI jadi penggerak inovasi ekonomi digital nasional. Jadi karena tidak terlalu disibukkan dengan pengawasan bank, maka BI sekarang itu fokus mengurus sistem pembayaran Indonesia. Kemudian yang terakhir, BI jadi penggerak inovasi ekonomi digital nasional. Jadi karena tidak terlalu disibukkan dengan pengawasan bank, BI sekarang itu fokus mengurus misalnya digitalisasi UMKM, kemudian rupiah digital dan lain sebagainya. Peran ini itu sangat penting untuk adaptasi ekonomi modern di zaman sekarang. Nah, kita tadi membahas tentang BI. Kemudian OJK mengurus apa saja sih? Nah, biar lebih jelas kita bedakan setelah OJK lahir. Jadi mereka itu mengurus. Nah, tadi kita membahas tentang BI. Sekarang apa sih yang Otoritas Jasa Keuangan urus apa saja? Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu mengurus pengawasan bank, kemudian pengawasan pasar modal, pengawasan lembaga keuangan non-bank, kemudian edukasi dan perlindungan konsumen, kemudian izin usaha lembaga keuangan. Jadi kalau ada kasus asuransi bermasalah, investasi bodong atau kesehatan bank itu ada di ranahnya Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian apa dampak positif pemisahan peran BI dan Otoritas Jasa Keuangan? Yang pertama, pengawasannya lebih berfokus. Jadi OJK fokus ke pengawasan, sedangkan BI fokus ke moneter. Jadi kerjanya lebih spesifik. Jadi hasilnya itu bisa lebih dioptimalkan. Kemudian yang kedua, stabilitas keuangannya lebih kuat. Jadi karena pembagian tugas yang jelas, jadi pengawasannya lebih rapi dan cepat. Kemudian yang ketiga, pengembangan pembayaran digital semakin kencang. Jadi kita lihat sendiri di zaman sekarang, contohnya ada KRIS, BI Fast, dan digital banking itu tumbuh sangat pesat di era sekarang. Kemudian yang terakhir, resiko krisis bisa ditekan. Jadi kolaborasi antara BI, OJK, LPS maupun Otoritas Jasa Keuangan maupun Menteri Keuangan itu lebih terstruktur lewat KSSK. Kemudian yang terakhir, rasio krisis bisa ditekan. Jadi dikarenakan kolaborasi dari BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan, maka rasio krisis keuangan ini bisa ditekan melalui kerjasama antara pihak-pihak tadi. Kemudian tantangan apa saja sih yang muncul setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan? Jadi tentu setelah ada Otoritas Jasa Keuangan, jalannya itu tidak mulus, teman-teman. Jadi ada beberapa tantangan, antara lain koordinasi antara BI dan OJK harus kuat. Jadi karena kalau infonya itu tidak mengalir dengan lancar, maka potensi bermasalah bisa terlambat terdeteksi. Kemudian overlapping kebijakan. Jadi kadang kebijakan makro BI itu dan mikro OJK itu bisa berbenturan jika komunikasinya ini kurang.
Kemudian adaptasi lembaga keuangan. Jadi bank dan lembaga keuangan itu harus menyesuaikan dua aturan dari dua lembaga yang berbeda. Jadi itu dapat menyebabkan ketidakstabilan. Jadi kesimpulan utamanya adalah setelah ada otoritas jasa keuangan, peran dari Bank Indonesia bertransformasi menjadi lebih fokus dan tajam pada dua hal, itu menjaga rupiah atau moneter dan menjaga kesehatan sistem keuangan secara utuh. Nah, sementara pengawasan bank secara detail itu dihandle oleh otoritas jasa keuangan. Jadi intinya pembagian tugas ini itu tujuannya agar sistem keuangan kita itu lebih kuat dan lebih stabil. Jadi BI atau Bank Indonesia ini harus jadi BI atau Bank Indonesia ini itu mengurus harga uang, sedangkan OJK itu mengurus kesehatan lembaga keuangan. Jadi keduanya itu saling melengkapi, ibaratnya duet maut demi ekonomi Indonesia. Baik, itu saja bedah tuntas tentang transformasi peran BI atau Bank Indonesia sampai saat ini. Baik, itu saja bedah tuntas tentang transformasi peran BI atau Bank Indonesia. Kemudian sampai sini ada yang mau jadi kesimpulan dari transformasi setelah adanya OJK yang bisa kita tangkap dalam kehidupan kita itu ibaratnya kita tidak bisa menanggung banyak beban sekaligus. Makanya manusia itu dikatakan bahwa kita itu makhluk sosial, saling membutuhkan. Sama kayak BI dan OJK. Setelah adanya OJK maka beban dari BI ini berkurang, kemudian kinerjanya itu semakin bagus teman-teman. Sama juga dengan manusia, jika kita bekerja sendiri menanggung beban banyak sendiri itu kerjanya akan tidak bagus. Makanya perlunya kita saling membantu. Jadi mungkin sampai situ saja pembahasan kita pada kali ini. Jika teman-teman ingin saya membahas topik yang lain, bisa tuliskan di kolom komentar. Jika ada kesempatan saya akan membahas materi yang diinginkan oleh teman-teman semua. Jadi cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.